warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi Protista mirip hewan. Sebelum kita memasuki materi protista mirip hewan, kita harus tahu protista itu apa. Protista dikenal sebagai salah satu kingdom, yaitu kingdom protista. Seorang ahli biologi asal Inggris menemukan istilah protista dan memasukkannya ke dalam 4 kingdom. Hingga saat ini menjadi 6 kingdom. Protista masih berdiri sendiri membentuk suatu kingdom dan dipisahkan dari makhluk hidup lainnya. Protista adalah organisme eukariotik atau memiliki membran inti, umumnya uniseluler dan hidup soliter atau berkoloni. Jadi, selnya sama seperti eukariotik lainnya seperti animalia, plantae, dan fungi. Ketika ada organisme yang mirip dengan kingdom eukariotik lainnya, tetapi tidak tergabung ke dalam kingdom tersebut, maka ia akan masuk ke dalam kingdom protista. Selain itu, kalau dibandingkan organisme eukariotik lainnya, protista merupakan yang paling sederhana, namun lebih kompleks dari organisme prokariotik. protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa dikategorikan sebagai protista mirip hewan karena protozoa memiliki sifat yang dimiliki oleh hewan, yaitu dapat bergerak dan heterotrof. Heterotrof artinya tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Jadi, protozoa membutuhkan organisme lain untuk dapat memperoleh makanannya dengan cara menelan atau memasukkan makanan tersebut ke dalam sel tubuhnya atau intraseluler. Ciri-ciri dari protozoa yaitu 1. Organisme bersel satu atau organisme uniseluler. Yang kedua, memiliki inti eukariotik. Yang ketiga, umumnya memiliki alat anggota gerak. Keempat, alat gerak pada protozoa terdiri dari kaki semu atau pseudopodia, bulu getar atau silia, dan bulu cambuk atau flagellum. Ciri-ciri yang kelima yaitu tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Keenam, hidup bebas, saprofit atau parasit. Yang ketujuh, habitatnya di air laut, air tawar, tempat lembab, tubuh hewan atau manusia. Terdapat 4 macam protista mirip hewan yang dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. 1. Rhizopoda. Kelompok yang pertama adalah rhizopoda. Rhizopoda adalah protista yang bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semu atau yang biasa kita sebut sebagai akar. Pseudopodia tersebut berasal dari sitoplasma yang menjulur sebagai alat untuk bergerak. Pseudopodia juga berfungsi sebagai alat untuk memangsa makanan. Beberapa jenis rhizopoda memiliki cangkang yang terbentuk dari kalsium karbonat dan silika. Jika kalian ingin menemukan organisme ini, kalian dapat menemukannya di sekitar danau atau kolam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri rhizopoda. 1. Alat gerak berupa pseudopodia. 2. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Nomor 3, bentuk sel dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir adalah bersifat heterotrof. Untuk yang tidak tahu, heterotrof adalah organisme yang menggunakan bahan organik yang telah dihasilkan oleh organisme autotrof. Bagian B atau ciliata. Kalau kelompok protista yang satu ini menggunakan silia atau rambut getar sebagai alat geraknya. Silia terdapat di seluruh permukaan sel dan berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerakkan makanan ke sitostoma atau mulut pada sel. Ciliata dapat hidup di air tawar dan juga air asin. Berikut ini merupakan ciri-ciri ciliata. Alat gerak berupa silia atau bulu getar, memiliki 2 inti sel, mikronukleus dan makronukleus. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner. Reproduksi seksual dengan cara konjugasi. Memiliki
trikokis untuk melindungi diri dari musuh dan bersifat heterotrof. Selanjutnya ada flagellata. Jika kelompok Ciliata bergerak mengenakan cilia, maka kelompok flagellata bergerak menggunakan flagel atau bulu cambuk. Flagel ini berasal dari tonjolan protoplasma yang panjang sehingga mirip dengan cambuk. Pada umumnya, flagellata memiliki dua flagelium, yaitu di depan sel dan di belakang sel. Dan ada juga ciri-ciri flagellata. Yang pertama adalah alat gerak berupa flagellum atau bulu cambuk. Yang kedua, reproduksi seksual dengan cara pembelahan biner. Dan yang ketiga, hidup di air, bersimbiosis, atau menjadi parasit di dalam tubuh hewan atau manusia. Dan ada juga bagian-bagian dari Trypanosoma gambiens. Yang pertama, free flagellum, pellicle, ectoplasma, endoplasma, reservoir granules, kinetoplasma, blepharitis or basal granules, attached flagellum, nucleus, undulating membrane. Sporozoa. Kalau kelompok protista mirip hewan yang satu ini berbeda dari kelompok lain. Sporozoa adalah protozoa yang tidak memiliki alat gerak. Semua jenis sporozoa hidup sebagai parasit di tubuh hewan dan manusia. Sporozoa mengandung organel kompleks yang dapat menempel pada tubuh inangnya. Sporozoa memiliki daur hidup yang kompleks, karena pada fase tertentu organisme ini hidup pada suatu inang yang berbeda. Salah satu contoh sporozoa adalah Plasmodium sp, yang merupakan penyebab penyakit malaria pada manusia. Ciri-ciri sporozoa: 1. Tidak memiliki alat gerak. 2. Tidak memiliki valvuda kontraktil. 3. Memiliki daur hidup kompleks. 4. Dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. 5. Membentuk spora. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.